Kamu tahu kan, kalau semua data aktivitas kita di internet, entah mulai dari kita belanja, entah mulai kita dari klik apa yang kita tonton lama, apa yang kita komentarin, semuanya tercatat di internet. Kamu tahu kan hal itu? Nah, kalau kamu udah tahu itu, aku coba ngajak kamu untuk ngebayangin gini deh. Ketika kamu buka internet, aplikasi apapun, kamu nggak dikasih iklan yang tiba-tiba muncul nyeleneh-nyeleneh tuh, nggak dikasih iklan kayak gitu. Terus nggak ada lagi tuh kamu login pakai Gmail, pakai Facebook, nggak ada kayak gitu. Terus semua data yang kamu miliki, mulai dari belanja, hobi, sampai dengan dompetmu, semua data itu cuman kamu yang bisa lihat. Gokil kan? Tapi semua itu bukan cuman imajinasi men. Itu adalah sesuatu yang dijanjikan yang akan bisa dilakukan oleh Web3. Web3 itu digambarkan sebagai sebuah revolusi men. Semua orang anggap itu adalah masa depan internet. Tempat di mana semua orang punya sesuatu. Mereka punya data, mereka punya suara, mereka punya aset digital. Semuanya dimiliki oleh masing-masing orang. Kalau saat ini kan kamu tahu, yang kita miliki sekarang itu dimiliki oleh perusahaan, bukan kita secara individu. Tapi sebentar, coba kamu inget-inget, kamu riset dulu, siapa sih orang-orang yang semangat banget buat menyuarakan Web3 ini? Gimana? Udah tahu belum jawabannya? Ya kalau menurutku sih orang-orang yang masuk duluan di dunia kripto men. Karena Web3 dan kripto itu kayak sepasang kekasih, kayak saling berkaitan men. Terus selain itu ada influencer-influencer yang dibayar sama perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan Web3. Dan kita gimana? Kita secara nggak sadar, mau nggak mau kita harus ngikutin apa yang sedang diarahkan, terutama yang lagi hype di dunia ini. Padahal sejarah udah ngajarin kita, setiap ada teknologi baru, yang kaya adalah orang-orang yang ngerti teknologinya, ngerti sistemnya, dan tahu cari celahnya. Web3 bilang bahwa dia pengen mengembalikan kuasa kepada masing-masing rakyat. Tapi kalau yang megang kuasa cuma segelintir orang aja gimana? Kalau yang ngerti teknologinya cuma mungkin 5% dari populasi manusia di dunia ini doang gimana? Dan yang jadi korban lagi-lagi yang nggak ngerti apa-apa. Yang saat ini masih disibukkan sama algoritma, yang lagi diatur, lagi diarahin cara pikirnya bagaimana. Terus sekarang muncul deh pertanyaanku. Apakah Web3 ini bener-bener revolusi atau sistem lama sebenarnya tapi dikasih baju yang baru, jargon yang baru, dan sesuatu yang kita anggap tuh oh ini beda sama sistem yang lama. Aku pengen kita nggak cuma jadi penonton men, melainkan kita coba untuk cari tahu, coba untuk mengerti. Makanya aku bikin video ini dengan tujuan agar aku bisa ngasih apa yang menurutku tahu dan apa yang menurutku penting untuk kamu ketahui. Jadi jangan stop di sini aja, tonton sampai selesai biar kamu juga tahu, kamu juga ngerti. Tujuannya apa? Biar kamu bisa manfaatin celah itu. Tapi sebenarnya apa sih Web3 itu? Kalau aku pengen jelasin dengan bahasa teknis mungkin agak ribet ya, agak belibet ya. Makanya aku coba deh dengan bahasa yang sederhana aja. Kalau ada Web3 berarti kan ada Web1, Web2, dan akhirnya ada Web3 kan. Web1 atau Web1 itu tuh masa dimana era internet muncul. Ya dimana kita cuman bisa baca men, kita bisa lihat konten tapi cuman kita baca. Kita buka internet, kita buka, mungkin anggaplah gampangnya ya, buka Google-nya zaman dulu lah, tapi kita cuma bisa baca artikel aja. Setelah itu kita masuk tuh ke Web2. Web2 adalah saat kita bisa baca, bisa lihat foto, lihat video, bahkan bisa nulis. Dan itu terjadi sekarang. Kamu bisa lihat kayak Facebook, kayak Instagram, TikTok, YouTube, itu adalah salah satu bentuk Web2 men. Tapi semua aktivitas kamu dikendalikan sama platform. Nah, platform itu punya perusahaan induk. Nah, semuanya datamu, aktivitasmu sehari-hari semua dikendalikan sama situ. Gimana? Ngeri kan? Kesannya kamu nggak punya privasi sama sekali kan? Nah, makanya dari situ muncullah Web3 yang dimana tujuan awalnya adalah memberikan kepemilikan data atau akses data itu ke masing-masing yang punya akun. Jadi perusahaan atau entitas lain nggak bisa ngusik
data kamu kecuali kamu kasih aksesnya. Bahasa kerennya desentralisasi. Itu nggak ada satu entitas pun yang bisa ngatur, semuanya kolektif. Platformnya dibangun di atas blockchain, yang dimana sistemnya itu transparan men, dan nggak bisa dimanipulasi. Tapi apa ini penting buatmu? Gini, kamu hidup di mana rekening bisa dibekukan sepihak tanpa kamu ketahui. Di mana algoritma sosial media bisa bikin kamu invisible semalaman. Dan data-data kamu bisa dijual sama perusahaan yang ngumpulin data kamu. Maka gagasan Web3 ini bisa menciptakan internet revolusi baru men. Yang dimana itu lebih adil, lebih transparan, lebih manusiawi, dan lebih privasi. Tapi harapan itu akan berguna kalau realitanya beneran seperti itu. Tapi kalau sampai akhirnya punya kepentingan sendiri dan pengen kontrol, ya disitulah awal mula masalahnya. Aku nggak bilang bahwa Web3 itu bohong men. Web3 itu idenya menarik, ngebuat semua yang ada di internet itu lebih adil, lebih transparan, dan lebih manusiawi. Terus kita juga punya privasi sendiri men. Data kita nggak dijual belikan tanpa izin oleh pihak ketiga. Tapi kalau kita lihat realitanya sekarang, Web3 itu belum bisa nepatin janjinya men. Bukan karena gagal, bukan karena penipuan, tapi emang karena belum sampai aja. Misalnya gini, banyak orang bilang bahwa Web3 adalah desentralisasi, tapi kenyataannya banyak proyek-proyek desentralisasi itu apa ya bahasanya ya, koin-koinnya itu tuh udah dimiliki sama investor-investor awal men, dan juga CEO perusahaannya. DAO yang katanya demokratis pun itu ya sama aja men. Kalau orang lain punya kepemilikan yang jauh lebih besar ya sama aja kan, yang suaranya kecil nggak didengerin juga kan. Terus soal kebebasan finansial, kenyataannya Web3 saat ini itu tuh masih ribet men, masih susah, masih lambat, dan kadang gas fee-nya masih mahal. Misalnya nih, kamu mau bikin NFT dan upload deh, biasanya biayanya itu mahal banget. Atau ketika kamu mau beli NFT deh, itu kadang gas fee-nya itu lebih mahal daripada harga NFT-nya. Dan semisal salah kirim gimana? Ya udah, kamu nggak bisa nuntut apa-apa, kamu nggak bisa ngubungin CS buat minta tolong, nggak bisa men. Transaksinya adalah tanggung jawab kamu sendiri. Jadi Web3 itu bukan bohong men, tapi mungkin sistemnya belum siap. Entah belum siap secara emang dari sistemnya, atau belum siap dari manusianya. Web3 itu didorong sama mereka-mereka yang udah masuk di dunia itu duluan men, kayak developer, investor, maupun teknolog. Terus rakyat biasa kayak kita gimana? Ya rakyat biasa kayak kita dipaksa untuk belajar sambil lari men. Bukan jalan lagi, tapi sambil lari. Akhirnya banyak dari kita, terutama di Indonesia, yang cuman ikut-ikutan tanpa ngerti itu tuh apa. Buktinya, masih banyak loh di luar sana kena FOMO. Ada satu influencer bilang bahwa, wah koin A akan naik kemungkinan bisa 7 kali, 5 kali, 10 kali. Akhirnya apa? Banyak dari mereka yang beli koin itu. Influencernya gimana? Ya udah mereka exit aja. Ketika koinnya naik, influencer tinggal bilang bahwa ya kan salah kalian sendiri, kenapa nggak dijual udah harga segitu. Terus selain itu muncul deh istilah-istilah keren kayak NFT, DAO itu, terus layer 2, dan lain sebagainya lah. Banyak banget istilah-istilah di dunia Web3 itu. Yang dimana itu susah banget buat kita ngerti. Kita pengen belajar dari awal, tapi kenyataannya saat ini itu udah nggak di awal lagi, udah dengan bahasa-bahasa yang nyeleneh-nyeleneh itu. Dan ternyata menurut pengamatanku banyak kok influencer-influencer yang sebenarnya nggak ngerti dengan istilah-istilah itu. Bukan berarti banyak yang nggak ngerti terus semuanya nggak ngerti ya, bukan. Tapi untuk orang-orang awam tuh gimana? Apakah akan mudah dimengerti? Nah, masalahnya di sini men. Seolah-olah kamu dibuat untuk nggak ngerti, padahal kan teknologi itu untuk ngebantu manusia kan, bukan malah sebaliknya. Nah, terus ketika Pak Gibran ada wacana untuk memasukkan kurikulum AI masuk ke sekolah-sekolah, itu aku ngedukung banget. Semoga itu bener-bener bisa terrealisasi. Cuman tantangannya akan sangat-sangat besar. Kenapa?
kualitas guru di kita. Yang kedua, fasilitas yang diberikan kepada guru, fasilitas sekolahan. Terus otak-otak yang masih cari keuntungan dari suatu kebijakan baru itu masih, wah, aku mau balik lagi aja deh. Aku nggak bilang ya project Web3 ini sia-sia, tapi kita harus jujur, men. Web3 sekarang belum seideal narasi yang disampaikan kayak di sosial media, entah YouTube, entah Instagram, entah TikTok, entah di pelatihan. Belum seideal apa yang disampaikan itu. Masih banyak PR-nya, masih banyak ketimpangannya, masih jauh dari kata inklusif. Dan kalau kita nggak kritis, kita cuma jadi konsumen dari sistem yang baru, men. Yang kita kira beda, padahal pola mainnya itu sama. Kalau kita narik ke garis awal, Web3 itu menjanjikan satu hal, men, bahwa kita bisa ikut punya. Tapi kepemilikan itu, siapa sih sebenarnya yang benar-benar punya? Setelah aku coba cek di beberapa website, ternyata mayoritas yang punya token tersebut adalah investor awal, terus developernya, dan whale, WHALE. Terus pengguna biasa gimana? Itu ada, men, ada yang punya, tapi terkadang mereka masuk ketika harganya udah agak tinggi lah. Terus kita masuk ke DAO, itu adalah suatu sistem voting digital berbasis blockchain. Keren ya kedengerannya. Tapi kalau voting berdasarkan jumlah token yang kamu punya, berarti kan sama aja dong. Mereka yang punya tokennya banyak, orang kaya itu punya suara lebih besar dong. Dan satu hal yang kadang dilupain sama orang, Web3 itu bukan berasal dari gerakan akar rumput. Ini tuh dibangun sama perusahaan, developer, dan juga investor. Toolsnya emang open source, tapi infrastruktur utamanya dipegang sama segelintir orang doang. Contohnya, banyak di apps itu tergantung sama Infura atau Alchemy, men. Wallet besar kayak MetaMask itu tuh masih tergantung sama pusat, men, infrastrukturnya. Bahkan chain besar kayak Solana itu tuh kadang sering down karena tergantung sama validator besarnya. Jadi, desentralisasi itu tuh bukan cuma tentang teknologinya aja, men, tapi siapa yang ngatur distribusinya. Dan sayangnya, distribusi kekuasaan di Web3 itu masih jauh dari kita-kita orang ini, men, saat ini ya. Bukan berarti semua proyek langsung jelek ya, bukan. Tapi kalau kita bicara sistem, yang untung duluan adalah mereka yang ngerti, mereka yang masuk, mereka yang ngebuat, mereka yang duluan paham soal teknologinya. Nah, makanya PR-nya di sini buat kamu. Kamu perlu paham dulu, men, teknologinya. Biar apa? Biar kamu nggak ketinggalan. Beruntungnya kamu nonton videoku ini karena masih ada orang yang mau ngingetin kamu. Kalau kamu nggak mau belajar, nggak mau mulai untuk tahu soal DApps, soal Web3 yang dimana perusahaan-perusahaan besar kayak blockchain, MicroStrategy, BlackRock, kok perusahaan besar blockchain sih? BlackRock, MicroStrategy, Nvidia, Google, semuanya udah mengarah ke teknologi baru, men, ke Web3. Dan sekarang mereka lagi gimana caranya tetap megang kekuasaan walaupun di dunia Web3 semua itu tergantung per individunya. Aku ngebuat video ini bukan untuk bilang bahwa Web3 itu adalah proyek yang jelek, proyek yang gagal, yang ampas, bukan. Aku juga nggak bilang bahwa orang-orang di dalamnya itu adalah orang-orang jahat semuanya. Nggak. Tapi aku mau ngasih tahu ke kamu bahwa dalam suatu teknologi yang baru, itu pasti ada positif, ada negatifnya. Dan karena sekarang masih di awal, masih tahap pengembangan, belum finalisasi, ini adalah cara kamu untuk masuk sekarang. Karena apa? Ketika semuanya udah berjalan, udah settle, perusahaan-perusahaan besar, negara-negara besar, mereka udah punya posisi, udah punya tempat, men. Jangan sampai nanti ke depannya sistem yang lama akhirnya dimasukkan ke sistem yang baru. Jadi kesannya sistem yang baru cuman ganti baju doang. Makanya kalau kamu sekarang lihat berita kayak Amerika lagi ngesahin undang-undang tentang stablecoin, tentang altcoin, terus Afrika Selatan baru mulai transaksi pakai stablecoin diperbolehkan, negara-negara lain baru mulai bikin peraturannya. Ini adalah kode buat kamu bahwa negara-negara di dunia ini itu juga masih belajar, men, masih
pengen cari tahu lagi gimana cara mereka masuk, gimana cara mereka ambil posisi, gimana cara mereka untuk ambil untung, ngambil kekuasaan. Makanya sekarang waktu yang tepat untuk kamu belajar, untuk kamu coba ngerti aja. Gak harus jadi orang pinter IT, gak harus jadi hacker profesional, tapi agar kamu ngerti teknologinya seperti apa, cara mainnya seperti apa, terus akhirnya kamu bisa cari tuh peluang di situ untuk dirimu sendiri. Oke, sampai jumpa di videoku selanjutnya. Dan kalau kamu ngerasa videoku ini berguna buat kamu boleh share kemanapun, ke temenmu, ke saudaramu, ke bestimu, atau kamu kalau pengen dukung channelku ini, gampang banget. Kamu tinggal pencet subscribe, like, dan diskusi di kolom komentar. Karena setiap diskusi yang kita bicarakan di situ bisa aja nanti kedepannya akan jadi isu besar dan jadi bahan diskusi kita bareng-bareng. See you.